Otomatis tantangan dakwah zaman ini beda antara tantangan dakwah zaman dahulu dengan tantangan dakwah zaman sekarang. Satu contohnya, zaman Nabi Isa itu fenomena yang ada itu ketabiban, sehingga Nabi Isa punya mukjizat mengobati orang sakit. Zaman Rasulullah zaman syair, syuara, kecantikan, keindahan bahasa, sehingga Rasulullah diberi mukjizat namanya Al-Quran. Zaman Nusantara biyen Arya Kamandanu sak piturute kae, walah sing bojone akeh sing sakti, sing disenengi cah wedok sing sakti, sing dihormati wong sing sakti. Akhirnya para Kanjeng Sunan biyen mengajarkan mereka seakan-akan menunjukkan karomah, diulang kesaktian, padahal diajarkan ilmu tauhid, diajarkan kepada Islam. Sampai neng Masjid Demak dijumblangi Sunan Kalijaga gawe wayang, nek kepingin delok wayang kudu wudu dhisik, sampai sakniki pancurane tasih enten. Berarti beda zaman, beda. 2007 kula mantuk king pondok, 2007 baru pulang dari pondok, bocah Mayangkawis senengane silat, senengane kanuragan. Piye yo carane bocah gelem ngaji kitab kuning? Akhirnya yo tak ulang. Sing kepingin ngaji imriti karo jurumiyah, tak ulang 9 jurus sing ora diulangno wong. Bebas iki perguruan apa-apa lah. Kemruduk Pak bar subuh. Padha ngaji perkara pingin ngapalno jurus iki. Nek sampean yo ora usah wis tuwa-tuwa. Zamannya beda. Saiki lah yo silat nggo apa? Saiki loh maksudnya, ya penting untuk bela diri, tapi manfaatnya kan sedikit. Pak Eko sak koncone gawe, cah nom saiki senengane duit. Piye carane wong seneng agama dietok-etoki kelas bisnis. Wong saiki kedonyan diulang carane golek duit sugih. Datang mereka 200 orang buat kelas bisnis di kelompokno, padahal ya diulang spiritual, purpose of life. Sebelum kamu bisnis harus tahu apa tujuan hidupmu. Kowe nek salah duit mbok gawe apa? Ya kudu ngono. Najan yo gak duwe duit, sing ngulangi ra patek duwe duit padha wae. Tapi kan likuli ajaling kitab, dan itu harus dilakukan. Karena untuk menarik anak muda datang kepada kita, kita harus masuk ke dunia mereka, lalu ajak mereka ke dunia kita. Bocah saiki senengane duit. Makanya masjid-masjid yang di situ, datangi masjid, kamu akan kaya, akan didampingi bisnisnya, wis mesti rame masjid di zaman saiki. Perkara di luaran sana banyak orang kepingin sugih, bingung carane golek duit, mereka akan datang. Lah saat itulah kita mengajarkan mereka purpose of life. Bagaimana tujuan hidup kamu itu apa? Tapi yang sing mutung, iki aku pengen sugih kok julang ngaji. Yuk gak apa-apa, wong jenenge nyaring. Likulli ajaling kitab, beda zaman beda. Dan itu alasan ayat inilah yang menjadikan aku gelem disuting karo Covid. Zaman sekarang likulli ajaling kitab. Zaman itu punya waktu, sudah ditetapkan oleh Allah. Orang itu harus bergerak sesuai apa zamannya. Sekarang yang menguasai itu media sosial. Dulu orang untuk jajan itu pergi ke Kalisari mawon, repot untuk selingkuh. Udan-udan rono numpak sepeda ondel, dulu numpak sepeda motor neng mawon, engko jek ditakokno bojone sulit. Sulit zaman dahulu, dan itu pun dilakukan. Sekarang saya udah cek kuno Cawin, aku diulang Pak Eko, ono Pak Yai, aplikasi Pak Yai, sampai iso delok wong Mayangkawis, Bungkal, Sido Bandung, Bojel, Kemamang, Balen, sing adol iku sapa roh, klik ono aplikasine. Yo tak takoki, lha kowe ngono ki yo ndelok, delok kok. Tapi ora tuku kok pengin roh. Oh, buka aib wong kowe aku ngono. Ternyata ada. Ya Allah, kalau kemungkaran sudah dipublis sedemikian rupa,
maka kebaikan fardu ain harus ditampakkan sedemikian rupa. Wane jihad wan karo fajar yo nyunteng ngene iki jihad. Jihadnya hari padumu riak pamer, riak urusan guri. Sing biji Gusti Allah. Tapi nek kadung media sosial ini dikuasai oleh orang-orang yang enggak bener, maka berarti kita cara dakwah tidak sesuai zamannya. Tapi saya tidak mengkritisi orang yang tasawuf seperti Mas Toib. Masya Allah Pak Yai, kula mboten kuat ningali HP, Masya Allah. Pun tiang-tiang mawon kula mboten kuat, astagfirullah. Baik, seperti itu baik. Tapi bayangkan setiap orang sekarang bangun tidur pegang HP langsung searching maksiat. Searching maksiat. Tapi kalau ada santri senior, ada santri anyaran, ada santri junior, ayo oh wakeh tangi turu sret, oh ini santri senior betul, oh santri anyaran cantik, oh Abu Naim, oh santri junior Galkodo, oh metu kabeh. Kita mewarnai itu semua. Berarti berdakwah pun harus tahu zamannya. Nek nuruti netizen gak ono bare, karena netizen akan selalu mengoceh tanpa dasar. Pernah tak ceritakan, ada orang tua punya anak, dia nggak punya apa-apa, hanya didik anaknya, kemudian dia punya kuda, satu-satunya aset hartanya adalah kuda. Kemudian kudanya hilang, lari ke tengah hutan. Para netizen mengatakan, malang sekali nasibmu kek, kuda satu-satunya hilang. Jadi kakek ini mengatakan, nak, walaupun kita kehilangan kuda, jangan katakan malang, karena apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Setelah kudanya hilang, datang membawa kuda-kuda liar dari hutan, sejumlah 12 kuda. Para netizen mengatakan, beruntung kayak yo, hilang ternyata sekarang bawa kuda. Jadi kakek, yo belum tentu. Kadang Allah menguji kita dengan kehadiran kuda ini. Wareng kuda niki liar, anaknya ini, kakek, ya nak, biar saya latih untuk bisa ditunggangi. Wareng ditunggangi, ketoprak, kedebuk ceblok, sikile coklek, patah 2. Orang-orang mengatakan, oh kuda ternyata datang ke sini membawa sial. Celakan kakek, gara-gara kuda, cucunya patah kakinya. Apa kata kakeknya? Fasoberun jamil. Di setiap kesabaran itu ada keindahan. Sabar itu indah. Setiap kesabaran itu ada keindahan. Ternyata setelah cucunya ini patah kakinya, ada utusan kerajaan datang membawa pengumuman. Siapa di desa itu yang ada usia antara 18 tahun sampai 25 tahun, anak-anak muda wajib ikut berperang membela kerajaannya. Semua anak-anaknya dibawa, yang tidak dibawa yang kakinya patah. Berarti patahnya kaki ini celaka atau beruntung? Nek nuruti netizen orang rampunge. Lah netizen di Indonesia kan seperti itu. Ada kejadian ini, orang. Ada kejadian ini, nuruti netizen orang rampunge. Maka setiap kejadian katakan fasabrun jamil. Setiap kesabaran itu indah, dan setiap kesabaran itu pasti ada keindahan. Itu harus diyakini orang mukmin. Ojo gampang ketika kudanya hilang dikatakan celaka, ketika datang kudanya banyak beruntung, ketika sikile coklek musibah, ketika orang digawa perak bejo beruntung. Netizen kan ngono modelnya. Ternyata pemuda-pemuda yang ikut perang semuanya meninggal, sehingga kakeknya ini bisa meneruskan generasi keturunannya karena anaknya tidak ikut perang. Bakul es rapayu pasoberun jamil. Teko omah, Bu, ini ngopo Pak? Rasa adan apa mangan es wae. Ono apa le Pak? Pasoberun jamil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun likulli ajalin kita.